sahabat SMP Negeri 286 Jakarta. Kembali lagi ke podcast kita SMP Negeri 286 Jakarta. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Boleh perkenalkan diri dan sebagai apa? Oke, yuk kita kenalan dulu yuk. Dari siapa nih? Ayo dari siapa aja nih? Halo, selamat siang. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya selaku Ketua OSIS di SMP Negeri 286 Jakarta tahun periode 2023-2024. Oke, perkenalkan nama saya Lawrence Olivia. Saya selaku Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 286 Jakarta periode 2023-2024. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu gak sih? Baiklah, sebelum kita ke pertanyaan yang berat-berat, ada satu pertanyaan yang kayaknya kita harus tanyain dulu gak sih pas awal. Boleh. Jadi, apa sih tujuan kalian masuk OSIS nih? Kalau boleh tahu. Jadi tujuan saya masuk OSIS itu yang pertama itu mengembangkan bakat saya dalam bidang kepemimpinan serta mengembangkan bakat saya dalam berorganisasi. Kebetulan di SD itu saya pernah ngikut organisasi di luar sekolah, dan kebetulan di SMP itu kan ada OSIS deh, saya minat gitu agar tuh bakat saya bisa dikembangkan lagi, serta saya punya program kerja yang saya harap dengan adanya saya program tersebut bisa terjalan gitu Kak. Oke, kalau dari Lawrence nih? Kalau saya jujur penasaran sih, OSIS itu tuh kayak gimana, dari rasa penasaran. Terus juga kayak ngelihat kan ada namanya MPLS kan. Di situ kayak ngelihat banyak kakak-kakak OSIS kayak keren. Jadi mau deh coba jadi anggota OSIS. Terus juga lihat dari beberapa kakak OSIS waktu MPLS itu public speakingnya bagus. Terus juga cara dia berkomunikasi sama siswa-siswi itu kayak keren aja gitu. Jadi pengen coba apa sih rasanya jadi anggota OSIS. Oke. Sebenarnya mereka sama-sama ini ya ingin mengembangkan public speaking, terus juga mengembangkan, tadi saya dengar juga Rizky udah berorganisasi dari SD ya Ki. Keren banget gak sih? Boleh tepuk tangan lagi. Hebat. Iya. Hebat. Oke, tadi kan ini nggak apa-apa nih, Nggak aku apa-apa. tanya dulu. Oke. Ayo. Tadi kan dengar-dengar Rizky ikut ini kan organisasi dari SD terus di luar sekolah juga. Aku mau tahu deh, apa sih Ki organisasinya tuh? Oh, jadinya pas SD itu kan kebetulan kan ada zaman corona itu kan. Nah, di tahun 2020 itu saya ikut organisasi literasi yang dimana itu isinya para penulis-penulis gitu yang di platform itu kalau nggak salah Wattpad sama kalau nggak salah itu Webtoon. Nah, dari situ saya mempunyai beberapa komunitas lagi seperti komunitas psikologi, terus juga ada beberapa lainnya gitu Kak. Oke, berarti lebih ke penulis. Apa Rizky suka nulis? Suka nggak sih Ki? Iya. Oh suka. Udah bikin berapa buku? Dulu itu saya sempat bikin 3 buku yang dimana itu saya sudah nerbitin, tapi kalau buat sekarang sih saya sudah agak jarang nulis gitu. Oke, tapi buku itu udah diterbitin nih? Waktu itu sudah. Oh oke, ih, keren banget. Boleh tahu gak sih judulnya apa? Biar teman-teman tahu nih. Hitters. Hitters? Ya, itu Apa tuh? Bisikin dong artinya apa? itu sebenarnya tuh terlintas saya di pikiran saya tentang itu buku itu berisi tentang fantasi karena dulu saya suka Harry Potter. Nah, itu kalau boleh dibilang saya terinspirasi dari Harry Potter itu Kak. Wah, keren banget. Tapi Harry Potter versi Nusantara gitu. Dia Versi kayak karakter-karakter di buku tersebut itu saya ambil dari pahlawan-pahlawan Indonesia gitu. Oke, nah tadi kan Rizky nih suka nulis. Mungkin hobinya Rizky nulis ya pada saat itu. Jadi dia ikut organisasi. Nah kalau Lauren sendiri apa sih hobinya Ren? Kalau boleh tahu? Kalau saya jujur aja hobinya itu kayak dengerin orang, terus juga suka dengerin musik, terus juga suka melukis. Dulu saya sempat lomba melukis. Lomba melukis. Coba Juan tanyain dong. Oke, Lomba lukis apa sih gitu? Lomba lukis apa sih? Dulu Kalau boleh tuh- tahu ya. Ya udah lama sih. Dulu tuh kelas berapa ya? Kelas TKB. Dulu tuh TKB lagi bener-bener senang-senangnya sama seni lukis. Jadi
guru notice, terus saya diikutin ke lomba. Dulu tuh ada di Ancol. Terus kayak untungnya Tuhan kasih kita kepercayaan, maksudnya kayak saya menang. Saya menang juara 3. Gila. Kalau boleh tahu juara berapa nih? Ren? Juara 3. Juara 3, ih keren banget itu, tangan dulu ya. Tahu dulu dong. Oke, berarti hobinya Lawrence itu dilukis. Tapi kan kalau lukis sama gambar itu beda kan, Ren? Berarti kamu tuh lebih kemana nih? Ke gambar apa? Jujur lebih ke lukis, karena kalau misalkan gambar itu kan biasa kan ada konsepnya, misalkan mereka ke kartun atau ke apa namanya, realistis gitu. Kalau saya itu tipikal bukan yang bisa gambar tapi bisa ngelukis, jadi kayak mewarnai gitu, itu lebih masuk. Oke. Berarti Lauren biasanya tuh suka menuangkan isi pikirannya dalam lukisan ya, Juan? Iya. Kalau kamu gimana, Juan? Kalau saya sih hobinya ya. Mm-mm. Kalau saya sih hobi saya sih main bulu tangkis ya. Oh, main bulu Iya, main tangkis. bulu tangkis. Wah, keren banget, Juan. Ini mau tepuk tangan lagi gak? Keren banget. Tapi dulu juga sempet sih ngomong-ngomong bulu tangkis juga dulu waktu masih SD. Heeh. Papa saya hobi bulu tangkis, jadi saya suka ikut sama temen. Gitu. Berarti ya hobinya nggak cuma satu ya, tapi Iya. nyoba-nyoba juga. Oke, kan kita udah tahu juga nih hobi mereka, nama mereka juga, mungkin Juan juga udah tahu kepribadian mereka bagaimana. Nah, Juan boleh tanya nggak sih, Juan? Kayak manfaatnya kalau rasakan kita ketika masuk OSIS gimana sih? Manfaat masuk OSIS. Yang pasti kita jadi punya skill public speaking kita nambah, terus juga relasi kita nambah. Jadi kalau misalkan kita nggak jadi OSIS, mungkin saya nggak tahu kalau misalkan bisa berbaur dengan asik sama adik kelas. Terus juga waktu saya masih jadi sekbid itu kan sama kakak kelas ya. Jadi pas jadi OSIS itu kita jadi terlatih untuk berbaur sama kakak kelas, sama adik kelas. Terus juga manfaatnya kita jadi bisa memanage waktu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita lagi ada kerjaan di OSIS, misalkan ngerjain program kerja, itu kita terus ada tugas, itu kita bisa jadi apa ya, lebih disiplin gitu, lebih bisa bagi-bagi waktunya gitu. Oke, nah tadi kan Lawrence ada bilang kalau misalkan Lawrence itu bisa apa ya, kayak bersosialisasi. Berarti dengan adanya OSIS ini kamu lebih bisa bersosialisasi, mau dari kakak kelas bahkan ke adik kelas gitu ya. Betul. Oke, kalau dari Rizky sendiri nih Ki? Jadi manfaat yang aku rasain nih setelah masuk OSIS itu, yang pertama itu seperti saya tuh lebih mudah berinteraksi dengan kakak kelas, adik kelas, serta guru. Karena tuh dengan OSIS, kita masuk OSIS nih, kita tuh lebih gampang gitu berinteraksi dengan guru, lebih dikenal guru juga. Selain itu juga menambah pengalaman kita dalam berorganisasi. Selain itu juga ada, kita tuh karakter kita tuh terbentuk, kita lebih tanggung jawab, lebih disiplin. Terus juga public speaking kita tuh lebih baik lagi gitu. Oke, keren ya. Ternyata mereka manfaatnya banyak banget di OSIS. Mungkin kalau di luar sana untuk adik kelas ya, Betul. boleh banget nih daftar ke OSIS karena manfaatnya juga banyak banget. Nah, kita balik lagi ke topik ya, John. Tadi kan ada bahas tentang proker nih. Iya. Kalau boleh tahu, proker apa sih yang lagi kalian jalani nih akhir-akhir ini? Kalau untuk proker itu kita ada namanya, kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi untuk bekal makanan atau minuman itu kita pakai bawa tumbler sendiri. Terus tiap harinya pada saat among tamu itu ada pengecekan apakah ada yang bawa plastik atau mereka bawa bekal tempat makan atau tempat minum atau tidak. Bentar. Tadi kita dengar ada kata among tamu ya. Oh iya. Mungkin di luar sana teman-teman ada yang belum tahu nih among tamu apa sih? Coba kalau Lawrence kasih tahu. Among tamu itu bagian dari 5S. 5S Oke. itu salam, sapa, senyum, lagi. Apa lagi namanya? Salam, sapa, senyum, Sopan santun. sopan santun. Oke. Nah, Oke. dari among tamu itu kita menyambut siswa-siswi yang akan belajar, terus bapak ibu atau
staf sekolah untuk masuk ke dalam sekolah. Jadi tiap pagi ada yang menyambut mereka gitu. Keren banget nih. Berarti di abang tamu itu nanti itu yang ngecek siapa tuh kalau boleh tahu? Yang ngecek anggota OSIS. Anggota OSIS. Jadi anggota OSIS yang among tamu itu kan ada banyak jumlahnya. Jadi tuh ada yang tugasnya untuk among tamu, ada yang buat Pengecekan. ngecek-ngecekan. Ya. Oh oke. Kalau misalkan nih Kak, ada anak murid yang nggak bawa tumbler sendiri, itu ada sanksinya atau ada apa tuh? Untuk pertama kali itu mungkin diberi teguran dulu kayak Oke. peringatan gitu. Untuk hari selanjutnya apabila tidak membawa botol minum atau tempat makannya, mungkin nanti akan dibimbing dari guru BK gitu. Nanti juga untuk sanksinya banyak macam sih, Kak. Tapi dari sana itu kalau sekali kita tegur itu kan kita negur sekali. Iya. Kalau misalnya mesti kita kasih izin untuk pakai alat dari kantin. Tapi kalau untuk selanjutnya mungkin kita kita udah sempat ngomong ke pihak kantin agar tidak melayani yang nggak bawa tempat makan. Berarti agar mengurangi sampah plastik juga Betul, ya. Kak. Betul. Oke lah. Ayo, Jan. Kayak anggota OSIS itu ada apa aja sih dan tugasnya apa? Kan setiap OSIS kan anggota OSIS kan ada beda-beda macam kan tugasnya. Coba sebutin dong. Ayo. Ya, tuh yang sekbid pertama itu ada sekbid keagamaan. Jadi ya tuh di sekolah ini kan kebetulan ada yang Islam dan selain itu ada yang Islam itu ada Kristen. Nah, di sekbid satu ini kita seperti ada kegiatan hari besar gitu. Nanti kita akan membuat kegiatan tersebut lebih gimana ya? Terkoordinir kayak gitu. Misalnya hari ada maulid, nah nanti dari sekbid satu ini nanti akan membuat proposal yang akan dibantu oleh guru, yang selanjutnya akan dibantu oleh wakil bidang kesiswaan, yang selanjutnya akan dilanjutkan ke kepala sekolah gitu. Oke. Kalau yang lainnya gimana tuh? Tunggu sebentar. Anggota OSIS tuh ada berapa sih? Berapa bidang nih? Ada 10. Anggota OSIS Ada ada 10. Kalau boleh tahu apa tuh? 10 anggotanya. 10 bidangnya tuh. agama, Agama. ya, keagamaan, terus Akhlak. akhlak hak asasi manusia juga ada, terus teknologi, budaya, Prestasi akademi, prestasi akademi, seni, Seni, HAM, HAM, terus juga ada sastra. bahasa Inggris. Sastra Bahasa Inggris. Iya. Wah keren banget, ada bahasa Inggris ya Jun. Ternyata di 286 tuh ada sekbid bahasa Inggris. Nah kalau boleh tahu, sekbid bahasa Inggris tuh biasanya ngadain program kerja apa sih? Sekbid bahasa Inggris itu biasa kalau ada pidato English speech itu mereka kadang yang bantuin pembuatan teksnya. Terus juga kadang mereka ngisi literasi English Day. Oh, English Day. Berarti semua siswa-siswi 286 itu ikut ya? Iya. Oke. Berarti Juan juga termasuk nih Juan, ya kan? Coba bisa ngomong bahasa Inggris nggak? Bisa dikit-dikit. Apa tuh? Coba. Kayak how do you day and now and just you Widih. me. Udah itu doang saya bisanya. Oke, kalau ini Tapi nih, kalau menurut Bina dari kakak-kakak OSIS, coba bahasa Inggrisnya mau dengar bahasa Inggris dong. coba dong. Dikit aja. Katanya bisa bahasa Inggris. Aduh. Hello, my name is Lawrence Olivia. Oke. I'm from junior high school 286. I'm 14 years old. Kucing. Oke, kalau Kak Oke, kalau Rizkynya nih. Rizky gimana ya? Jadi maaf banget nih saya kebetulan nggak terlalu lancar dalam Apa-apa. bahasa berbahasa Santai ya, Inggris. santai. Santai. Ya. Baik. Gimana saya? Oke, tidak apa-apa. Nanti Kak Rizkynya di akhir aja ya, Juan. Oke, nggak apa-apa. Kita balik ke topik lagi. Bagaimana jika ada siswa nih yang berprestasi? Mungkin OSIS akan ngelakuin hal apa sih? Ya mungkin dari pihak OSIS ini kita akan mendata yang selanjutnya itu nama-nama mereka itu akan dipajang di mading agar tuh seluruh warga sekolah atau masyarakat yang
ke sekolah kita ini bisa tahu ternyata di sekolah SMP Negeri 286 ini banyak sekali siswa-siswa yang berprestasi. Selain itu juga pada saat upacara bendera setelah kegiatan tersebut para siswa yang berprestasi tersebut akan maju gitu agar tuh ibarat mengapresiasi mereka gitu. Iya, jadi kita itu kayak nampung prestasi-prestasi yang ada sama siswa SMP Negeri 286, jadi kita tampung. Terus apabila sekolah ingin mencari nama untuk mengikuti lomba atau kompetisi, itu bisa kita rekomendasiin ke guru-guru. Oke. Oke, gua. Berarti itu nanti mereka namanya ditaruh di mading gitu. Iya. Nah, berarti mading itu kayak semacam berita gak sih? Iya, Iya, benar, betul. Kak. Bener. Nah, kalian kalau misalkan ada yang mau masuk mading 286 terus dilihat sama seluruh warga 286 itu kalian harus apa nih? Berprestasi. Berprestasi. Iya. Berprestasi salah satunya. Nah, John, ada yang mau ditanya lagi nggak John? Kalau saya sih pertanyaannya cuma simpel aja, simpel. Iya. Simple nih ya. Ada nggak simple. kisah sama kalian jadi OSIS? Kisah seru sama jadi OSIS. Iya, jadi Iya. kan kalian tadi kita dengar juga kan prokernya juga banyak Iya. gitu. Terus kalian juga bersosialisasi juga. Nah, ada nggak sih kisah serunya nih? Banyak sih ya. Banyak. Banyak Seru- banget. Coba jelasin dong. Terus salah satunya nih. Salah satunya apa? Salah satunya itu kita kerja bareng. Iya. Kalau kerja bareng mungkin kayak ya udah kerja bareng enggak, Iya. tapi kalau misalkan kita kerja rame-rame bareng, kemarin itu kita sempat bantu guru-guru untuk dekor sekolah karena untuk menyambut 17 Agustus kita kerja bareng-bareng, bikin bikin kerajinan, terus kita tempel-tempel itu sampai sore, ya walaupun sampai sore terbayar sama prosesnya. Iya. Oke. Menyenangkan sekali. Menyenangkannya itu karena Menyenangkan. bisa deket gitu ya. Iya, Iya. bareng-bareng bercanda. Iya, sambil ngobrol gitu. Oke. Yang serunya pasti banyak banget ya. Banyak banget kan. Kalau yang sedihnya gimana tuh? Cerita sedikit Yuk, ada nggak? Cerita sedikit dulu nih. Cerita sedih. sedihnya. Mungkin ya seperti belum lama ini anggota OSIS itu ada yang pindah. Nah, dari situ kita tuh merasa kehilangan banget Iya. itu. Mungkin itu sih. Alasan sorry, ini nggak apa-apa nih kita tanyain. Nggak apa-apa, Alasannya. nggak apa-apa. Oke. Alasan dia pindah tuh kalau boleh tahu karena apa sih? Alasan dia pindah itu karena urusan keluarga, dia harus pindah kota. Jadi dia harus merelakan jabatannya dia di OSIS. Oke. Berarti sedih banget ya. Sedih Juan. banget dong. Lagi ditinggal pas lagi seru-serunya gitu Iya, dia. seru banget. Itu. Aduh. Aduh, deg-deg. Izan, ada yang mau ditanya Oke, yang membuat kalian semangat jadi OSIS itu apa sih menjadi OSIS? Tadi kan dukanya kayak gitu tuh. Kan ada duka, terus pasti ada semangat gitu yang Iya, benar. Kalau semangat yang pasti apa ya? Penambahan skill. Oke. Terus juga kita di OSIS juga nggak sia-sia, kita banyak belajar. Udah gitu dapat nilai lagi. Itu nilainya itu sangat berguna banget buat kita. lumayan ya, lumayan ya. Ya, lumayan banget. Ya, jadi kalau misalkan kalian ke sekolah gitu kan, kalian semangat karena misalkan proker among tamu nih. Iya. Kalian kayak kayaknya kita harus datang pagi-pagi deh gitu Benar, ya. supaya kita bisa menyambut anak-anak juga gitu. Pada yang lain gimana? Ya, selain itu juga kan kita di OSIS ini menjalin silaturahmi kita gitu. Mm-mm. Karena tuh di OSIS juga kan banyak banget teman-teman kita yang dimana tuh kalau boleh kita kasih tahu tuh mungkin ada beberapa yang di OSIS itu awalnya itu sebelum masuk OSIS itu temannya itu boleh dibilang cukup sedikit gitu. Setelah masuk OSIS, setelah kenal antara kami semua ini, mereka tuh merasa bahwa mereka itu nggak sendiri Iya, gitu. jadi kayak punya teman, keluarga baru gitu. punya keluarga baru gitu. Ih, seru banget. Seru Banget banget dong. John, jadi mau ikut OSIS gak? Kalau saya sih enggak ya. Kenapa tuh? Kenapa tuh Kak Juan? Gitu. Kalau saya sih kurang percaya diri saya. Iya. Justru itu salah satu poinnya masuk OSIS.
meningkatkan Buat kepercayaan meningkat- diri gitu Kak Juan. Berarti Juan harus percaya dirinya ditingkatin lagi ya. Oke. Oke. Nah, tadi kan udah bahas banyak banget gitu kan. Iya. Gimana sih pandangan kalian nih ngelihat podcast kita nih? Tanggapan kalian karena waktu itu videonya kita udah tayang ya, John? Udah. Udah. Kalau menurut kalian gimana sih podcast kita nih gitu? Saya pribadi saya kan lihat prosesnya. Untuk menurut saya podcastnya tuh cukup baik, bagus juga. Kayak persiapannya itu proper banget. Yang bikin saya amazed itu kayak yang edit. Saya udah pernah ngerasain ngedit, Iya. filming, terus habis itu post, terus nyari apa namanya, nyari narasumber untuk diwawancara itu nggak gampang. Jadi saya lihat podcast 286 itu Kan Bang. baik dan berkembang sekarang. Saya bangga banget. Aduh, kita salting gak sih, John? Salting dikit aja dikit. Oh, salting dikit. Salting dikit Harus nggak banyak apa-apa. dong. Ayo. Oke. Kalau dari Kak Rizky sendiri nih, gimana tuh, Kak? Keren banget karena tuh di podcast ini kita diajarkan untuk berkomunikasi dengan orang baru, terus juga mencari narasumber itu juga bukan hal yang mudah karena kita pasti ada kayak janji pertemuan nanti seperti kayak nanti mau bahas topik apa nih kira-kira. Selain itu di podcast ini seperti yang bagian kamera itu sangat berguna buat nanti misalnya kerjanya mau jadi apa gitu, misalnya wartawan atau apa ya kan. Gitu lah. Terima kasih ya. Hostnya top. tanggapannya. Aduh, Keren. aduh top Juan, top ya Juan. Top. Oh, top. Keren. Oke lah. Berarti kalau misalkan kalian nanti diundang lagi ke podcast kita, nggak kapok kan? Enggak. Boleh banget sih, boleh Boleh banget. lagi Juan. Berarti kita bisa jadi hostnya lagi ya? Bisa. Bisa beda lagi Ose. Oh, bisa Aduh. Kamu emang nggak mau ketemu sama ini? Kalau Ren sama Rizky? Ya tergantung. Kan? Kenapa tergantung? Kan baik, Kenapa, Kak Juan? humble banget kan? Terus prestasinya juga keren banget gitu. Nggak mau ketemu lagi? Mau sih. Nggak mau. Mau ya. Oke, oke. Oke, Kak. Oke lah, karena ini udah di penghujung video juga, video podcast kita. Jadi yang terakhir itu, apa sih pesan kalian untuk siswa-siswa SMP Negeri 286 Jakarta? Kita lihat nih video. Kita lihat kameranya. Oke. Pesan dari saya untuk para siswi SMP Negeri 286 Jakarta, kita tuh harus rajin belajar karena belajar itu kunci dari kehidupan kita yang sukses nanti. Karena kalau kita males belajar di hari ini, mungkin kita nggak tahu nih besok kita mau jadi apa gitu. Jadinya kunci untuk sukses di masa depan nanti ya, untuk sekarang itu ya belajar. Intinya belajar dan terus belajar. Dan ingat, belajar itu bukan tentang ilmu pengetahuan saja, namun seperti akhlak yang mulia, karakter, seperti yang lainnya juga itu sangat penting bagi kehidupan kalian di luar sana gitu. Oke, terima kasih Kak Rizky Iya. atas pesan-pesannya. Sekarang kita ke Kak Lawrence nih. Kalau dari saya buat siswa-siswa SMP Negeri 286 sama kayak Kak Rizky, terus belajar. Terus semoga adanya podcast ini kalian bisa termotivasi untuk jadi salah satu bagian dari organisasi atau jadi MPK juga boleh. Terus juga biar kalian bisa tahu dari podcast ini bahwasannya jadi anggota OSIS itu nggak cuman duduk di jabatan tapi mereka ngerjain banyak hal. Oke, karena jadi anak organisasi itu sebenarnya lelah, Iya. tapi ada serunya Ada juga. Iya, banyak betul. ada serunya. Oke, udah nih gini doang. Udah, nggak ada lagi nih. Nggak. Ya, ada. Oke, terima kasih untuk Kak Rizky dan Kak Iya. Lawrence atas Sama-sama. kehadirannya di sini. Mungkin Makasih udah ngundang kita. kita ngundang karena mereka keren-keren banget ya Juan. Iya, Makasih Iya, bener. Apalagi kan ngeliat di sekolah gitu anak OSIS mondar mandir karena capek kalau ada event itu jadi kayak anak-anak yang adik kelas juga banyak yang bilang kalau misalkan kayaknya seru deh jadi OSIS. Seru. Kayaknya seru banget. Seru banget sih, Kak. Seru Ketuanya banget. sudah seru banget ya. approve ya guys kalau misalkan seru banget. Oke lah.
Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan kapok-kapok ya. Enggak dong. Diundang. Oke, podcast kita udah selesai hari ini. Sahabat SMP Negeri 286 Jakarta, jangan lupa untuk tungguin video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.